Hai, selamat datang di Kaktus Indian Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas cerita tentang Kurono Saukanshi, atau biasa disebut sebagai Black Summoner. Dan sebelum kita mulai videonya, silahkan subscribe terlebih dahulu jika belum subscribe. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di dalam reruntuhan kastil. Setelah keluar dari lumpur Kelvin, Raji sekarang mulai pergi untuk menyerang Kloto. Tubuh Raji mengeluarkan aura berwarna merah yang merupakan serangan pamungkas yang telah dia kembangkan selama ini. Seperti Castle, Raji memiliki kekuatan yang setara dengan petualang peringkat B. Tetapi meskipun begitu, baik serangan pukulan maupun tendangannya berhasil dipantulkan oleh tubuh lentur Kloto. Jika itu adalah petualang biasa, maka orang itu pasti akan mati setelah terkena serangan milik Raji. Tetapi Kloto adalah makhluk yang berbeda, karena Kloto memiliki kemampuan resistensi akan serangan benda tumpul. Yang mana karena itulah serangan Raji bisa diserap dan dipentalkan dengan begitu mudahnya. Melihat serangannya tidak berhasil, Raji pun mulai mengeluarkan sumpah serapah. Sementara Kloto mengeluarkan beberapa tentakel untuk memberikan serangan balasan. Berkat kekuatan dan ketahanannya, Raji masih berhasil bertahan dari serangan Kloto itu. Tetapi tanpa diduga, Kloto saat ini menggunakan salah satu tentakelnya untuk menyerap sihir yang ada pada kolam lumpur yang diciptakan oleh Kelvin sebelumnya. Dengan sihir yang diserapnya, Kloto bisa menyembuhkan beberapa luka yang dia alami dan lalu menyimpan sisa sihirnya ke dalam skill penyimpanannya. Pada dasarnya, skill penyimpanan Kloto memiliki bentuk yang cukup fleksibel, yang mana dengan kemampuan itu, Kloto bisa menyimpan berbagai benda dengan hanya menyesuaikan ukuran benda itu saja. Melihat perkembangan Kloto, Raji nampaknya malah terlihat bingung, tetapi tentakel Kloto sekali lagi langsung menyerang ke arah Raji, dan Kloto juga menggunakan semua tentakelnya itu untuk membungkus seluruh tubuh Raji. Saat terbungkus, Raji masih mencoba untuk melarikan diri, tetapi Kloto dengan cepat langsung melahap Raji dan mulai menyerap tubuhnya. Sementara itu, di sisi lain, Kelvin saat ini masih sedang melawan Castle. Pada pertarungan ini, selain menggunakan pedang, Castle juga menggunakan sihir putih yang berperingkat E, yang mana sihir itu memberikan penyembuhan alami dan juga peningkatan pada keberuntungan Castle. Sebenarnya di dunia ini SP Castle bisa dibilang cukuplah besar, yang mana karena itulah dia bisa dengan cepat bisa mencapai peringkat B. Tetapi perkembangannya hanya sampai di sana saja, dan dia masih saja tidak bisa mencapai peringkat A. Selama dalam hidupnya, Castle terus mencoba untuk menaikkan peringkatnya, hingga akhirnya dia menjadi pembunuh hanya karena ingin mendapatkan XP dalam jumlah yang besar. Karena menurut Castle, XP yang didapatkan dari membunuh petualang akan lebih besar daripada membunuh para monster. Dan di saat Castle menyadari bahwa Kelvin adalah seorang summoner, Castle pun menjadi lebih bersemangat lagi karena dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan jumlah XP yang besar setelah dia berhasil membunuh Kelvin di sini. Mendengar itu, Kelvin pun kemudian mulai mencemooh Castle sebagai seorang yang pengecut. Selama ini, Castle tidak pernah melawan monster atau manusia yang lebih kuat daripada dirinya. Dan hal itulah alasan mengapa peringkat Castle tidak pernah berubah. Menanggapi perkataan Kelvin, Castle yang marah langsung menyuruh Kelvin untuk segera menutup mulutnya. Dan Castle juga langsung bergerak dengan kecepatan tinggi. Castle saat ini sedang menggunakan serangan bernama HCS, di mana Castle menyembunyikan pedangnya dan lalu memberikan serangan telak pada lawan yang ada di depannya. Tetapi di saat Castle melancarkan serangan itu, Kelvin menciptakan dinding tanah untuk menghalanginya. Dan Castle yang melihat itu mengatakan bahwa itu percuma saja. Tetapi Kelvin kemudian mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah berhasil dalam menjalankan rencananya. Dinding itu bukanlah untuk menahan serangan Castle, melainkan Kelvin menggunakan dinding itu untuk mengalihkan pandangan Castle. Dan dengan sihir Sonic Boots, Kelvin saat ini bisa bergerak dengan cepat untuk melancarkan serangan telak kepada Castle. Tongkat Kelvin saat ini sudah dilapisi dengan sihir badai, dan dengan itu Kelvin pun berhasil memotong tubuh Castle menjadi dua bagian. Dan lalu setelah pertempuran selesai, Kelvin kemudian berjalan untuk menghampiri Kloto. Dan lalu Kelvin menyuruh Kloto untuk mengeluarkan potion MP untuk memulihkan dirinya. Dan juga Kelvin menyuruh Kloto untuk melahap tubuh Kimul yang tersisa.
Selama beristirahat, Kelvin juga mengambil pedang yang digunakan oleh Castle sebelumnya, karena pedang itu ternyata bisa dibilang adalah pedang yang cukup bagus. Setelah mengalahkan kelompok Castle, target Kelvin yang selanjutnya adalah Kesatria Roh Hitam. Tetapi di saat Kelvin melihat statistik monster itu dari celah pintu, Kelvin malah menjadi tertarik untuk menjadikan monster itu sebagai pengikutnya. Namun menurut Melvina, monster yang memiliki nama adalah monster unik yang memiliki kecerdasannya sendiri. Dan dalam kasus tertentu, mereka juga bisa berbicara seperti manusia. Monster Kesatria Roh Hitam yang ada di depan Kelvin saat ini memiliki nama Gerald. Dan Melvina memberitahu Kelvin bahwa dia harus membuat Gerald mengakui otoritasnya terlebih dahulu jika Kelvin masih tetap ingin membuat kontrak dengannya. Dan lalu setelah menggunakan sihir peningkatan, Kelvin dan Kloto akhirnya mulai memasuki ruangan tempat Kesatria Roh Hitam itu. Melihat Kelvin, Kesatria Roh Hitam langsung bertanya apa tujuan Kelvin datang ke sini. Yang lalu hal itu dijawab Kelvin bahwa awalnya dia ingin membunuhnya. Tetapi saat ini Kelvin ingin menjadikan Roh Hitam menjadi pengikutnya saja. Mendengar itu, Kesatria Roh Hitam langsung menjadi terdiam selama beberapa saat. Dan tak lama setelah itu, dia pun mulai tertawa dengan begitu keras. Karena meskipun dia sudah mengeluarkan aura membunuh, namun Kelvin malah berniat untuk membuat kontrak dengannya. Dan lalu tanpa Kelvin duga, ternyata Kesatria Roh Hitam itu malah mengajak Kelvin untuk mengobrol terlebih dahulu. Dan dia juga menceritakan tentang dirinya yang ada di masa lalu, di mana dia dulunya adalah seorang kapten kesatria dari kerajaan Alkal. Kerajaan itu adalah kerajaan yang sangat mencintai perdamaian. Bahkan ketika terjadi peperangan antara benua timur dan barat, kerajaan Alkal lebih memilih untuk tetap berada di posisi netral. Hingga akhirnya pada suatu hari ada seorang bernama Gildora yang tiba-tiba datang untuk menemui raja. Gildora merupakan jenderal yang berasal dari Kekaisaran Risen yang letaknya berada di benua barat. Dan pada waktu itu Gildora meminta kerajaan Alkal untuk memilih dua pilihan. Pilihan pertama adalah membantunya untuk mengalahkan Kekaisaran Suci Deramis. Dan pilihan yang kedua, jika mereka menolak untuk membantunya, maka dia akan memusnahkan kerajaan ini. Menanggapi itu, Raja Alkal tentu saja menolak permintaan untuk membantu karena dia tidak ingin terlibat di dalam pertempuran apapun. Tetapi apa yang terjadi, Gildora ternyata malah menyebarkan wabah penyakit pada kerajaan ini. Penyakit ini bisa menular hanya dengan sentuhan fisik saja dan tak membutuhkan waktu lama hingga akhirnya penyakit ini bisa menjalar ke seluruh kerajaan. Dan karena kerajaan tetangga menolak untuk membantu mereka, kerajaan Alkal pun berakhir musnah akibat wabah penyakit. Dan Gerald bangkit sebagai Kesatria Roh Hitam karena dia masih memiliki dendam yang masih belum terbalaskan. Jadi Gerald kemudian mengatakan bahwa dia akan menerima kontrak dari Kelvin jika Kelvin bersedia membantunya untuk membalaskan dendamnya. Gerald tahu bahwa Kelvin adalah seorang summoner dan menjadi pengikutnya bisa meningkatkan sejumlah kekuatan miliknya. Tetapi sebelum itu, Gerald ingin bertarung melawan Kelvin terlebih dahulu. Karena jika Kelvin sampai kalah di saat melawannya, maka mengalahkan kerajaan Risen pasti hanya akan menjadi mimpi belaka. Mendengar penjelasan Gerald, Kelvin pun setuju untuk bertarung. Tetapi Kelvin kemudian bertanya, bukankah Gildora saat ini mungkin saja sudah mati? Mengingat kehancuran kerajaan Alkal sudah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Yang kemudian hal itu dijawab oleh Gerald bahwa Gildora adalah seorang elf, yang mana itu berarti dia memiliki umur yang panjang, dan Gerald masih yakin bahwa dia saat ini masihlah tetap hidup. Mendengar itu, Kelvin pun paham dengan situasi saat ini, dan tak menunggu lama, Kelvin dan Gerald mulai berdiri sambil membuat posisi bertarung mereka. Dan setelah pertarungan dimulai, Kelvin pun langsung menyerang menggunakan serangan angin miliknya, di mana angin itu membentuk lusinan sabit dan menuju tepat ke arah Gerald saat ini. Akan tetapi, Gerald ternyata bisa menahan serangan Kelvin menggunakan pedang besar pada tangannya. Melihat itu, Kloto dengan cepat langsung mengeluarkan 4 tentakelnya, dan dia berniat menyerang seperti saat dia mengalahkan Raji sebelumnya. Namun tanpa diduga, Gerald ternyata bisa menangkap semua tentakel Kloto. Dan karena mereka memiliki perbedaan kekuatan yang signifikan, Kloto pun kesulitan untuk lepas dari genggaman Gerald. Sementara itu, Kelvin berpikir apakah Gerald memiliki suatu mata di belakang kepalanya, karena dia bisa dengan mudahnya menangkap serangan milik Kloto.
Dan ternyata menurut Melvina, Gerald memiliki sebuah skill yang bernama mata pikiran, di mana skill itu juga bisa meningkatkan kesadaran dan juga refleks dari penggunanya. Melihat Kloto yang dalam bahaya menggunakan telepati, Kelvin kemudian memberitahu Kloto bahwa dia akan menggunakan sihir dinding bumi. Mendengar itu, Kloto kemudian memutuskan 4 tentakelnya dan lalu mengendalikan bagian tentakel itu untuk menjerat baik tangan ataupun kaki milik Gerald. Hingga akhirnya Kloto pun meledakkan tentakel-tentakelnya itu. Setelah mengalahkan Raji sebelumnya, Kloto telah naik level dan Kloto kemudian memperoleh skill yang memungkinkan dia untuk mengontrol setiap bagian tubuh yang terpisah darinya. Dan karena bagian tubuh Kloto masih terhubung dengan kemampuan penyimpanan milik Kloto, Kloto pun juga bisa menciptakan ledakan dari bagian tubuhnya itu. Tetapi meskipun sudah terkena ledakan dari Kloto, Gerald ternyata masih belum mendapatkan luka yang serius. Malahan Gerald saat ini malah berniat untuk menunjukkan kemampuan ilmu pedang miliknya. Awalnya, Kelvin sempat berpikir bahwa ledakan Kloto akan mengurangi kekuatan tangan milik Gerald. Tetapi Gerald ternyata masih bisa menggerakkan pedang besarnya dengan begitu cepat. Melihat itu, Melvina langsung menyuruh Kelvin untuk segera mengintar ke samping. Dan serangan Gerald yang tidak mengenai Kelvin ternyata masih lurus ke tanah dan membelahnya menjadi nampak terlihat seperti jurang. Jika saja Kelvin tidak bisa mengintar tepat waktu, dia pasti saat ini sudah terbelah menjadi 2. Melihat posisi Gerald, Kelvin kemudian menggunakan sihir Clef Chasm, di mana sihir itu membuat retakan di tanah dan menghancurkan keseimbangan milik Gerald saat ini. Namun meskipun begitu, mata Gerald masih fokus mengamati pergerakan Kelvin, dan dia masih saja bisa meluncurkan serangan tebasan pedang yang tak terlihat. Tetapi target Gerald bukanlah Kelvin yang ada di depannya, melainkan Kloto yang saat ini berada di balik dinding bumi. Dan serangan Gerald itu bisa dengan sangat mudah memotong dinding bumi itu. Tetapi ternyata Kloto sudah tidak ada di sana, karena Kloto saat ini keluar dari retakan tanah dan langsung menyerang Gerald menggunakan pedang milik Castle sebelumnya. Yang lalu pedang itu berhasil menembus perut milik Gerald. Namun tak berhenti di sana, Kloto kemudian mengeraskan tentakelnya dan menciptakan tombak untuk melakukan serangan lanjutan. Tetapi Gerald masih bisa menangkis serangan Kloto itu. Dan dalam posisinya itu juga, Gerald ternyata masih berhasil memberikan luka pada tubuh Kloto. Pergerakan Gerald sungguh sangat luar biasa, di mana dia bisa menangani hampir seluruh serangan Kelvin. Tetapi karena Gerald sudah terlalu banyak menggunakan MP-nya, dia pun akhirnya mulai terlihat kelelahan. Dan Kelvin yang memanfaatkan situasi ini langsung menembakkan serangan angin miliknya, sambil memerintahkan Kloto untuk menyerang Gerald menggunakan seluruh sihirnya. Yang mana mendengar itu, Kloto kemudian mulai berubah menjadi bentuk seperti naga. Dan Kloto lalu melepaskan serangan energi tepat ke arah Gerald saat ini. Yang mana serangan itu langsung menembus Gerald hingga menghancurkan dinding-dinding yang ada di reruntuhan kastil. Dan lalu beberapa waktu akhirnya sudah berlalu sejak pertempuran itu. Dan Kelvin saat ini menyerahkan potongan armor milik Gerald kepada Guild sebagai bukti bahwa dia sudah mengalahkan kesatria roh hitam. Menanggapi Kelvin, Anjay pun mengatakan bahwa dia merasa lega karena Kelvin bisa kembali dengan selamat. Sebelumnya, karena Kelvin berurusan dengan Castle, Anjay sempat berpikir bahwa Kelvin tidak akan pernah kembali. Tetapi apa yang terjadi, Kelvin ternyata malah berhasil mengalahkan kesatria roh hitam juga. Anjay sangat senang ketika dia melihat Kelvin yang selamat. Dan untuk masalah Castle, Kelvin ternyata tidak mendapatkan hukuman karena membunuh mereka. Malahan Kelvin saat ini malah mendapatkan banyak ucapan terima kasih. Melihat Angie, Gerald yang berada di dalam tubuh Kelvin kemudian bertanya apakah Angie adalah salah satu dari kandidat selir milik Kelvin. Setelah Gerald kalah dari Kelvin, mereka pun segera membuat kontrak. Dan sejak itulah Gerald selalu memanggil Kelvin dengan sebutan Raja. Sebenarnya Kelvin tidak menyukai sebutan Raja itu. Tetapi Gerald masih saja tetap melakukan hal itu. Jadi karena itulah Kelvin kemudian memintanya supaya Gerald tidak melakukan itu di saat mereka berada di tempat umum. Dan lalu setelah memberikan laporan, hadiah Kelvin ternyata akan diserahkan langsung oleh Guildmaster sendiri. Jadi Angie kemudian menyuruh Kelvin untuk naik ke lantai 2. Selama ini hanya para staf lah yang diizinkan untuk naik ke lantai 2.
Yang mana hal itu membuat Kelvin bertanya apakah ada sesuatu yang khusus. Yang lalu dijawab Angie bahwa penaklukan Ksatria Roh Hitam sebenarnya lebih sulit daripada misi peringkat D. Dan karena Kelvin bisa mengalahkannya, Kelvin pun menjadi pengecualian. Dan Guildmaster sendiri yang ingin memberikan hadiah bonus kepada Kelvin. Mendengar penjelasan Angie, para petualang lain jadi ikut menatap ke arah Kelvin. Dan mereka juga mengatakan bahwa meskipun mengalahkan Ksatria Roh Hitam adalah sesuatu yang mengesankan, tetapi prestasi Kelvin yang mengungkapkan kejahatan Castle telah membuatnya menjadi sangat terkenal. Dan mereka kemudian mengatakan bahwa Kelvin pantas untuk mendapatkan hadiah yang lebih. Nampaknya banyak orang yang sudah menjadi korban Castle dan juga Ksatria Roh Hitam. Dan teman-teman dari korban itu saat ini sedang mengucapkan rasa terima kasih kepada Kelvin. Sementara Gerald yang mendengar masa lalunya beralasan bahwa dia saat itu masih belum mendapatkan kesadarannya. Jadi dia tidak tahu bahwa dia telah membunuh begitu banyak petualang. Tetapi ada seorang petualang yang tiba-tiba bertanya tentang bagaimana cara Kelvin untuk mengalahkan Castle. Karena meskipun Castle masih di peringkat D, namun Castle memiliki kekuatan yang setara dengan peringkat B. Menanggapi itu, Kelvin hanya mengatakan bahwa dia hanya beruntung saja. Dan Kelvin langsung pergi ke lantai 2 tepat setelah dia mengatakan itu. Dan lalu sesampainya di kantor Guildmaster, Kelvin pun langsung disambut oleh Guildmaster itu sendiri. Guildmaster itu memiliki nama Rio, dan dia adalah pria berkacamata dengan kesan seorang kakek yang nampak terlihat baik hati. Namun ketika Kelvin membalas sapaan dari Rio, Kelvin pun menyadari sesuatu yang cukuplah gawat. Karena saat dia menggunakan skill analisanya kepada Rio ternyata memiliki skill analisa yang sudah pada peringkat A. Dengan kata lain, statistik Kelvin saat ini pasti sudah terungkap. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Kelanjutan akan kita bahas di video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, subscribe untuk terus membantu channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.